Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni.' Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, 'Ia menghujat Allah.' Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, 'Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini menceritakan tentang salah satu kisah dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus saat ia berada di tengah-tengah dunia. Dikisahkan tentang seorang lumpuh yang dibawa ke hadapan Yesus untuk disembuhkan. Pada saat itu, ada banyak orang yang pergi mengusung orang lumpuh tersebut ke hadapan Yesus. Dan di antaranya turut serta juga beberapa orang ahli Taurat yang jelas-jelas tidak menyukai Yesus dan sedang mencari-cari kesalahannya. Hal ini terbukti dengan pikiran jahat yang terucap di dalam hati para ahli Taurat saat Yesus mengutarakan pernyataannya kepada orang yang lumpuh tersebut. Yesus menegur para ahli Taurat dengan sangat keras berkaitan dengan pikiran jahat mereka. Kemudian Yesus menunjukkan kuasanya di depan mereka dan juga banyak orang dengan memerintahkan orang lumpuh itu untuk bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu pulang ke rumah. Maka mujizat itu pun terjadi, orang lumpuh disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita mau melihat bersama bahwa yang pertama, bicara tentang ketulusan hati untuk berkarya dan melayani di tengah hidup, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Segala sesuatunya dimungkinkan dan akan mendatangkan kebaikan jika dilakukan dengan ketulusan hati. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada saja orang yang mempertanyakan ketulusan hati kita atau bahkan berpikiran negatif atas hal baik yang kita lakukan. Tapi jangan pernah biarkan pikiran atau penilaian buruk dari orang lain menghambat keinginan hati kita untuk senantiasa berkarya dengan tulus. Dan yang terakhir, mari tetap pastikan bahwa niat hati kita senantiasa tulus dan bukan bulus. Ketulusan hati mendatangkan kebaikan dan berkat, namun kebulusan mengakibatkan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika firman Tuhan boleh mengingatkan kami supaya dalam hidup ini kami terus berupaya untuk hidup dengan ketulusan hati dan bukan dengan kebulusan. Dalam kerentanan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan supaya kami dimampukan untuk senantiasa hidup dalam ketulusan hati dan menjauhkan diri kami daripada kebulusan. Layakkanlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan mampukanlah kami untuk menerima berkat-Mu, bahkan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat menikmati rangkaian berkat Tuhan di sepanjang hari ini dengan terus mengingat, mari berkarya dalam ketulusan hati dan bukan dengan kebulusan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.